Apakah kira-kira saat ini sebenarnya kita sedang dipermainkan oleh whaler? Apakah saat ini sebenarnya kita sedang membentuk pattern week of accumulation untuk Bitcoin? Nah, kita akan bahas tentang pattern week of accumulation yang kemungkinan bisa aja terjadi pada Bitcoin. Nah, sebelum itu bagi kalian yang mungkin pengen ngelong atau nge-short, di sini gue bisa rekomendasiin melalui platform BingX ya. Ini adalah salah satu platform futures dengan fee yang paling rendah di antara market yang lain. Salah satu yang gue suka adalah time frame grafik 3 hari, 8 jam, 6 jam ini juga nggak ada teman-teman melalui TradingView, itu harus berbayar. Terus habis itu dia juga ada fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Nah, jadi trading nggak perlu ribet lagi ya. Kalau misalnya kalian sibuk kerja atau apa, kalian bisa tinggal copy salah satu trader ini, teman. Kalian bisa cek profilnya masing-masing ya. Kalau misalkan mereka profit, kita juga akan keikutan, teman-teman ya. Akan sama-sama tutup posisi, mereka loss juga kita bakalan keikutan juga. Jadi, secara bijak ya, kalian pilih sendiri lah, teman-teman. Kira-kira copy trader yang konsisten profit itu seperti apa. Kalian bisa eksperimen sendiri melalui platform BingX. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Jadi seperti yang kita tahu bahwa pattern week of accumulation ini adalah pattern reversal, ini udah memasuki hari Sabtu teman-teman ya, jadi kalau misalnya kita lihat saat ini kita ada di bagian backup atau last point of support. Sabtu dan Minggu kemungkinan ya kita bakalan sideways saja dan nanti baru menunggu minggu depannya kemungkinan kita bakalan lihat reaksi market lagi teman-teman. Jadi so far kita lihat jangka pendeknya kita memang masih koreksi cukup oke teman-teman untuk Bitcoin ya. Jadi seperti yang gue bilang sesuai dengan video yang lalu bahwa kita belum ngelihat ada terjadinya dump sekitar 4% atau lebih pada Bitcoin hanya dalam waktu singkat ya. Kalau misalnya kita lihat kan dari sebelum-sebelumnya teman-teman ya untuk ngelihat bahwa ini adalah top ya 17,3 ini adalah top dan kita lanjut downtrend seperti ini, kita harus ngelihat adanya satu volume sell off teman-teman yang begitu cepat terjadi hanya dalam waktu 12 jam minus sekitar 4-5% ya. Di sebelum-sebelumnya itu terjadi teman-teman. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Hanya dalam 12 jam aja kita turun sekitar 7%, lalu kita langsung menuju ke level 17.000 dan yang satu ini kita dalam 12 jam aja kita langsung terjun bebas sampai 6-7% juga, lalu kita terjun bebas ke level 26.000. Saat ini itu nggak terjadi teman-teman ya. Kita so far cukup ngehold hanya minus sekitar 2%-an untuk Bitcoin. Dan masih ada kemungkinan untuk Bitcoin menuju breakout berikutnya di minggu depannya. Itu yang akan kita bahas tentang pattern week of accumulation ini. Jadi so far ini kita udah kena reject teman-teman ya dari PS-nya di sini. Jadi ini adalah support yang pertama, preliminary support, abis itu kita naik teman-teman ya, kita naik, abis itu kita menuju ke selling climax dia, dimana ini udah bener-bener titik puncaknya ya, udah bener-bener titik klimaksnya, lalu kita kena automatic rally teman-teman di sini ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita udah menuju titik maksimum selling pressure ya, tekanan jualnya udah maksimal teman-teman. Habis itu ya udah kita mantul dan ini wajar-wajar aja teman-teman. Ini udah otomatis lah ibaratnya. Kenapa dibilang automatic rally? Habis itu setelah kita menyentuh automatic rally ini, kita melakukan secondary test kita teman-teman ya. Dan kalau misalnya kita lihat pada pattern week of accumulation pattern di sini ya, secondary test ini juga di atas dari selling climax dia di sini teman-teman, kalian perhatikan. Jadi ini cocok banget so far ya, secondary test ini nggak dibawa dari selling climax. Habis itu apa yang terjadi setelah melakukan secondary test ini, kita naik lagi. Ya di sini sih kita nggak ngelihat dia naik melebihi AR-nya lagi teman-teman. Kita cuma ngelihat dia ya mantul biasa aja. Habis itu dia menuju ke spring teman. Nah, ciri-ciri spring ini teman, kalau misalnya kalian perhatikan, ini tuh adalah break support dari selling climax dia teman. Nah, inilah yang gue bilang kenapa bisa jadi ini juga adalah accumulation week of pattern. Karena kalau misalnya kalian lihat di bagian spring ini teman ya, ini juga melewati secondary test dan melewati selling climax dia. Jadi ini persis ada di bawah selling climax, makanya ini dimakan oleh spring ya. Habis itu kan kita langsung mantul nih namanya. Jadi springnya ini ketika dia menyentuh level 15.4 ini. Habis itu kan kita mantul, lalu kita turun sedikit lagi. Nah ini bisa dibilang ini adalah tes yang satu ini ya. Jadi sama seperti ini ketika dia menyentuh spring, dia naik sedikit lagi, lalu dia tes. Nah tes ini kurang lebih mirip sama level secondary test maupun selling climax teman ya. Jadi ada di sekitaran area ini. Ini bisa dibilang tes yaitu ada di level 15.006 sampai 15.700. Habis itu kan kita relay lagi teman-teman di sini ya. Kita relay lagi sama seperti yang ini, kita lihat kita relay lagi, habis itu kita terkoreksi lagi teman-teman di sini. Dan kita membentuk yang namanya LPS atau last point of support di sini. Jadi ini adalah support terakhir sebelum kita melakukan relay selanjutnya teman-teman. Nah saat ini ya kita udah melakukan relay lagi ya yang dinamakan oleh
BU atau LPS. Jadi ini adalah bagian backup atau last point of support juga, sama seperti ini teman-teman. Cuman kalau misalnya kita lihat ya, BU atau LPS ini tuh kurang lebih sejajar dengan level AR dia teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita lihat BU atau LPS ini ya bisa jadi ini tuh nggak berhenti di sini doang gitu ya. Bisa jadi meskipun kita pump all the way ke level 17.8, ini masih bisa dikategorikan sebagai BU atau LPS atau backup atau last point of support ya. Karena kalau misalkan kita lihat dari pattern ini, momen dimana ini bisa dibilang SOS adalah ketika kita break dari poin AR dia. Which is ini adalah di level 17.8 ya. Jadi kalau misalkan kita confirm break di atas 18.000, ya ini menurut gue ini kita udah di fase SOS ya. Jadi 18 sampai 18.700, karena di sini kan kita lihat ada resist kuat di sini ya 18.7. Ini adalah level SOS kita teman di sini ya. Jadi itu sebabnya kenapa gue juga bilang bahwa di level 18.000 gue akan nge-short Bitcoin ya. Karena ya di sini kita bisa lihat ada big resist di sini ya. Sebelum kita melakukan koreksi kita either ke 17.8 atau sampai ke 17.2 ini teman-teman ya. Baru nanti kita lihat gitu ya, apakah kita akan masuk ke dalam fase E ini di mana kita akan lanjut bull trend kita teman-teman menuju ke level 21.000 ini. Atau enggak sih? Nah, itu tuh yang gue bakalan lihat ya. Ya palingnya kalau misalnya gue udah nge-short di sini, teman-teman kedapatan ya. Kalau kedapatan, maybe di sekitaran 18.000 aja, terus kita nunggu koreksi, lalu kita udah close di sini ya. Kalau misalnya kedapatan momen ini, ya oke teman-teman. Tapi kalau enggak, itu yang gue bilang trade-nya nggak usah dipaksa seperti itu aja. Jadi ya sebenarnya itu cuman semacam swing trade aja teman-teman ya. Jadi ketika kita menyentuh 18 ini, ya kita nggak peduli apakah dia bakalan terjun bebas lagi sampai ke level 14.000 atau dia bakalan rally lagi ke level 21.000. Yang penting kita cuman ambil swing trade-nya aja, dimana ketika dia menyentuh level 18.000 ini, 18.7, jadi bisa dibilang mulai dari 18.000 ini ketika dia koreksi seperti ini, ya udah di sini kita udah tutup trade kita gitu ya, ibaratnya seperti itu. Jadi kan kalian bisa lihat juga di sini ya, bahwa ketika dia menyentuh SOS dia ya ada sedikit koreksi di sini. Nah, ini adalah swing trade yang kita pengen ambil. Itu yang gua maksud dari minggu-minggu lalu. Jadi kita nggak peduli price action selama 1-2 minggu ke depan, kita cuma ambil 1-2 hari ke depannya aja di mana terjadi koreksi di sana. Kalau misalkan kedua satu ya it's okay, kalau misalkan dia dump balik lagi ke level 14.000, 15.000, ya sebenarnya nggak masalah juga gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat dari koreksi yang sehat ini, kemungkinan kita bakalan dapet satu leg ke atas lagi menuju ke level 18.000 teman-teman. Itu at least adalah probabilitas yang lebih besar yang kita bisa lihat untuk saat ini gitu ya. Karena ya memang so far koreksinya ini oke-oke banget gitu ya. Tidak ada pertanda kita ngelihat ada satu dump besar setelah kita menyentuh area level 17.3 ini. So far kita cukup ngehold dan ini pertanda positif oleh market. Jadi bisa aja kita dibawa breakout di minggu depannya menuju ke level 18.000, level yang udah gue bicarakan dari beberapa minggu yang lalu. Well, itu aja teman untuk video kali ini. Kalau menurut kalian kayak gimana, kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Sekali lagi ini hanyalah trading plan dan trading strategi gue sendiri. Jadi jangan ikut-ikutan, selalu miliki trading plan kalian sendiri lagi masing-masing. Itu aja pesan dari gue dan seperti biasa, sampai jumpa di next video.